Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadaya Arnaldi dengan NIM 23042195 akan mempresentasikan materi saya yang mengenai evaluasi kebijakan dan pembangunan politik untuk pemenuhan tugas mata kuliah Politik Kebijakan Publik. Nah, di sini sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dan pembangunan politik memiliki hubungan yang sangat erat dalam suatu pemerintahan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan agar sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sementara itu, pembangunan politik ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih kuat, demokratis, dan adil. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan sangat penting untuk mendukung keberhasilan suatu pembangunan politik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Untuk bahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu evaluasi kebijakan. Nah, evaluasi kebijakan ini merupakan proses untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik dengan membandingkan tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang ada di lapangan. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah kebijakan sudah berjalan dengan efektif, memberikan manfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, evaluasi juga berfungsi untuk mengetahui dampak kebijakan dan menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa depannya nanti. Evaluasi tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga melihat pelaksanaan dan manfaat kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara lebih tepat dan efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi kebijakan. Yang pertama yaitu untuk mengukur kesesuaian kebijakan. Evaluasi bertujuan untuk melihat apakah kebijakan sudah berjalan sesuai standar, target, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam pembangunan politik. Yang kedua, mengetahui dampak kebijakan. Evaluasi digunakan untuk mengetahui pengaruh positif dan negatif kebijakan terhadap masyarakat sehingga pemerintah dapat memperbaiki kondisi yang ada. Yang ketiga yaitu mengukur efektivitas dan efisiensi biaya. Melalui evaluasi ini, pemerintah dapat menilai apakah biaya yang dikeluarkan sudah sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Nah, yang keempat, sebagai alat kontrol kebijakan. Evaluasi berfungsi untuk mengawasi jalannya kebijakan agar tetap sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Yang kelima, sebagai bahan rekomendasi. Dan yang keenam, untuk meningkatkan akuntabilitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembangunan politik. Pembangunan sendiri adalah proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan hasil pembangunan. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya, bukan hanya kelompok tertentu. Pembangunan juga mencakup modernisasi, industrialisasi, pemberdayaan, serta perubahan sosial dan politik menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi di sini kita dapat menjelaskan bahwa pembangunan politik adalah proses perubahan dalam sistem politik untuk menciptakan pemerintahan yang lebih kuat, teratur, dan demokratis. Hal ini berkaitan dengan kebebasan pers, sistem partai, dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan. Dalam prosesnya, pembangunan politik juga dapat menimbulkan krisis identitas, legitimasi, dan partisipasi akibat kepentingan antara masyarakat dan elit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan evaluasi kebijakan dengan pembangunan politik. Evaluasi kebijakan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembangunan politik karena evaluasi digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, melalui evaluasi ini, pemerintah dapat melihat keberhasilan maupun kelemahan kebijakan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan selanjutnya. Dalam pembangunan politik, evaluasi kebijakan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan demokratis. Hal ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat serta dapat memperkuat legitimasi pemerintah karena kebijakan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun indikator keberhasilan pembangunan politik, yang pertama yaitu stabilisasi politik. Stabilisasi politik yaitu keadaan politik yang aman dan tidak banyak konflik sehingga pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, partisipasi masyarakat yang tinggi. Masyarakat aktif dalam pemilu, menyampaikan pendapat, serta ikut mengawasi pemerintahan.
Yang ketiga yaitu demokrasi berjalan baik, adanya kebebasan berpendapat, pemilihan jujur, dan perlindungan hak rakyat. Yang keempat yaitu lembaga politik berfungsi efektif. DPR, partai politik, dan pemerintah harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial dapat tercapai. Pemerintah mampu memenuhi kebutuhan rakyat secara adil dan merata. Hambatan dalam evaluasi kebijakan pembangunan politik yang pertama yaitu data yang kurang lengkap. Kurangnya data yang akurat membuat hasil evaluasi menjadi kurang tepat. Yang kedua, adanya kepentingan politik. Kelompok tertentu sering memengaruhi evaluasi dan kepentingan sendiri. Yang ketiga, partisipasi masyarakat yang masih rendah. Masyarakat yang kurang terlibat dalam mengawasi kebijakan pemerintahan. Yang keempat, budaya politik belum demokratis. Masih ada sikap takut dalam mengkritik dan kurangnya keterbukaan dalam pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu lemahnya lembaga politik. Lembaga politik yang tidak profesional membuat evaluasi kebijakan menjadi kurang efektif. Materi terakhir dari bahasan saya kali ini yaitu mengenai strategi meningkatkan evaluasi kebijakan untuk pembangunan politik. Yang pertama yaitu memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan kebijakan dapat dipantau secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan transparansi pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui proses dan hasil kebijakan. Yang ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, serta saran terhadap suatu kebijakan publik. Yang keempat, melakukan evaluasi sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah kebijakan dijalankan. Yang kelima, menggunakan data yang akurat dan indikator yang jelas agar hasil evaluasi lebih objektif. Yang keenam, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan agar mampu melakukan evaluasi secara lebih profesional. Selanjutnya, yaitu membangun kerjasama antar pemerintah, akademisi, lembaga pengawas, serta masyarakat. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang kurang efektif. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa evaluasi kebijakan berperan penting dalam pembangunan politik, karena membantu pemerintah mengetahui keberhasilan dan kelemahan kebijakan yang telah dijalankan. Dengan adanya evaluasi, kebijakan dapat diperbaiki agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis. Cukup sekian bahasan saya kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.